warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salih Safira Suspendi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 4. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas kewirausahaan mengenai langkah-langkah penyusunan proposal skripsi dan penelitian sesuai dengan tahapan-tahapan kewirausahaan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan bercerita sedikit mengenai langkah-langkah saya dalam menyusun proposal penelitian ataupun proposal skripsi saya. Yang pertama itu ada dari tahap memulai, kemudian yang kedua tahap mempersiapkan, yang ketiga tahap mempertahankan, dan yang keempat itu tahap mengembangkan. Dan bagaimana sih hubungan ataupun kaitannya dengan kewirausahaan? Yang pertama itu tahap memulai. Tentunya sebelum saya memulai pembuatan proposal skripsi ini harus ada niat dan tujuan saya membuat ini ada apa. Sama seperti jika kita mengembangkan suatu usaha ataupun kewirausahaan, tentunya tahapan awal sebelum kita memulai itu adalah kita harus mempunyai niat dan tujuan kita. Begitu pula dengan penyusunan skripsi saya. Pada tahap memulai ini saya harus memiliki niat dan tujuan untuk apa sih saya menyusun proposal skripsi ini, sehingga harus mengumpulkan niat saya dan mengumpulkan apa saja yang saya perlukan untuk mengembangkan proposal penelitian saya. Kemudian yang kedua itu tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini tentunya yang pertama saya harus menentukan terlebih dahulu topik penelitian saya itu apa. Kemudian saya memilih pembimbing proposal skripsi saya ini apa dan sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan topik dan dari penelitian saya ini, dan saya sudah memilih dua pembimbing proposal penelitian saya. Yang pertama itu Miss Nurse Erni Buston SST MKes, dan yang kedua itu Bapak Nurse Sahran MKep. Nah, setelah memilih kedua pembimbing ini dan mereka meng-ACC dan bersedia untuk menjadi pembimbing saya, selanjutnya saya mengajukan berbagai judul yang sesuai dengan topik saya kepada pembimbing saya. Setelah berdiskusi dan membahas kearjenan dan mengapa saya perlu mengambil topik ini, akhirnya kedua pembimbing saya ini setuju dengan topik dan judul yang saya ambil. Kemudian setelah di tahap persiapan ini, semua mulai dari penentuan topik, penentuan pembimbing, persetujuan pembimbing, dan ACC judul dari pembimbing maupun dari pihak akademik, selanjutnya ke tahap penyusunan. Di tahap penyusunan ini yaitu saya menyusun dari bab 1 sampai dengan bab 4, di mana dalam penyusunan bab 1 hingga bab 4 ini tentunya saya harus melakukan konsul kepada para pembimbing saya, yang dimana konsul ini ditetapkan oleh pihak akademik ataupun pihak jurusan minimal 6 kali konsul dari masing-masing pembimbing. Sehingga ketika saya menyusun bab 1 hingga bab 4, saya melakukan konsul terus-menerus bersama pembimbing saya untuk mematangkan dan mempersiapkan proposal penelitian saya ini yang nantinya akan saya presentasikan di depan para pembimbing dan penguji saya. Sehingga pada tahap persiapan ini mulai dari pemilihan topik, judul, dan penyusunan bab 1 hingga bab 4 dan konsul yang terus-terusan saya lakukan, sampailah pada tahap ketiga yaitu tahap mempertahankan, di mana pada tahap mempertahankan ini sendiri saya berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan proposal yang telah saya bikin. Nah, dimana perjalanan dari saya menyusun dari mulai pemilihan topik hingga pada saat bab penyusunan hingga bab 4 tentunya melewati berbagai macam fase dan melewati berbagai tantangan, mulai dari konsul dan lain-lain. Dan pada akhirnya di tahap mempertahankan ini saya harus dan wajib mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya bikin, mulai dari latar belakang, kenapa saya memilih penelitian ini, kenapa saya memilih topik ini, dan kenapa saya memilih lokasi tersebut. Hingga akhirnya setelah saya menyusun dari bab 1 dan dari bab 1 sampai bab 4 bersama pembimbing saya, dan presentasikan proposal penelitian saya di depan pembimbing dan penguji saya, yang mana pembimbing saya ini juga merupakan seorang penguji saya pada saat sidang proposal penelitian. Dan pertanyaan-pertanyaan dari penguji maupun saran dan pertanyaan dari pembimbing
hingga akhirnya saya bisa mempertahankan proposal penelitian saya walaupun dengan ada sedikit revisi. Dan ketika saya sudah merevisi beberapa saran dari pembimbing dan penguji, akhirnya saya bisa mempertahankan proposal penelitian saya dan di ACC oleh keempat-empatnya, mulai dari pembimbing dan penguji, sehingga saya bisa melanjutkan untuk melaksanakan penelitian tersebut. Namun sebelum melaksanakan penelitian tersebut, tentunya saya harus lulus uji etik atau ethical clearance terlebih dahulu. Nah, pada saat ini saya sedang mengusulkan ataupun mengajukan ethical clearance. Apabila ethical clearance saya ini nanti di ACC, maka saya akan bisa melanjutkan ke tahap 4, yaitu tahap mengembangkan. Di tahap mengembangkan ini, karena saya belum memiliki ethical clearance dan saya belum bisa melakukan penelitian, sehingga pada tahap mengembangkan ini saya belum bisa melakukan apa-apa. Namun ketika ethical clearance saya nanti sudah keluar, maka di tahap mengembangkan ini saya akan menjalankan isi dari proposal penelitian saya tersebut, baik itu dari intervensi maupun apa yang akan saya lakukan pada penelitian saya ini, sehingga pada tahap mengembangkan ini saya akan menjalankan penelitian saya. Setelah saya menjalankan penelitian saya tersebut, maka akan mendapatkan hasil, dan ketika setelah dilakukan penelitian dan hasil dari penelitian saya tersebut akan saya kembangkan, dan apabila hasilnya memiliki pengaruh dan sesuai dengan tujuan saya, maka hasil penelitian ini nanti akan bisa digunakan oleh ataupun dilanjutkan oleh mahasiswa lainnya ataupun dosen-dosen sebagai bentuk pengabdian masyarakat, ataupun kombinasi bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian serupa dengan topik yang sama. Nah, mungkin ada 4 tahapan, yaitu mulai dari tahap memulai, tahap mempersiapkan, tahap mempertahankan, hingga tahap mengembangkan. Begitu juga dengan kewirausahaan, tahapan-tahapan itu juga akan kita lalui dan sesuai dengan bagaimana langkah-langkah saya membuat proposal penelitian saya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan mengenai langkah-langkah saya dalam menyusun proposal penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.